Deddy Mulyadi malah terbuka lebar. Gibran juga terbuka lebar. Bagaimana Bung Alfian melihat fenomena persiapan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam? Musuh-musuh Islam. Silakan Bung Alfian. Alfian Tanjung adalah sosok yang sudah tidak asing lagi ya. Beliau suka kritik-kritik dengan keras. Dan sekarang juga beliau mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Alfian Tanjung ini terhadap Gubernur Jawa Barat. Simak videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Sebelum menonton, seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya sedang melihat ada dua fenomena yang berbeda nih Bung Alfian, yaitu Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi. Memang dua-duanya nggak juga kita terlalu suka lah ya. Tapi maksudnya saya melihat ada fenomena penghancuran, ada fenomena mempersiapkan, yaitu terlihat gitu Deddy Mulyadi bagaimana semua tersorot ke dia terus gitu kan Bung Alfian. Terlebih memang dia pinter lah memainkan momentum, yang mudah-mudahan memang itu benar. Nah tapi di sesi awal ini Bung Alfian, akhirnya nanti kan di 2029 kita jadi sulit memunculkan orang nih Bung Alfian. Kenapa? Karena sudah dari sekarang nih udah dipersiapkan. Jadi mungkin kalau Ridwan Kamil udah agak sulit nih dengan udah muncul begini. Deddy Mulyadi malah terbuka lebar. Gibran juga terbuka lebar. Bagaimana Bung Alfian melihat fenomena persiapan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam? Silakan Bung Alfian. Saya ingin memberikan kata kunci Bung Kameramen dengan tegas menyebut kata musuh-musuh Islam. Padahal ketiga nama yang disebut itu agamanya Islam semua. Nah, untuk pemirsa saya ingin memberikan satu alasan kenapa seorang Bung Kameramen sampai menyebut kalimat itu. Karena memang keberadaan kepemimpinan yang muncul dalam era di negeri kita sejak zaman Soekarno sampai hari ini, kita memang tidak pernah merasakan pemimpin yang memberikan sentuhan-sentuhan yang penuh dengan ruhul diniyah, ruhul islamiyah, dan ruhul mawaddah warahmah dalam konteks keluarga bangsa, keluarga negara, keluarga Indonesia. Dan ini penting saya perdengarkan. Jadi kembali kepada sehubungan dengan munculnya Ridwan Kamil yang rumahnya sudah mulai dilakukan proses penelitian atau penyelidikan atau bentuk inspeksi atau bentuk, ya kalau bahasa saya diobrak-abrik oleh KPK untuk mendapatkan apa dan bagaimana. Dan orang yang bernama Deddy Mulyadi, kemenangan orang ini jadi gubernur Jawa Barat ditengarai bahwa memang dia melakukan persiapan sejak dia menjadi wali kota Purwakarta 10 tahun yang lalu. Sehingga dia punya kerja kurang lebih 10 tahun efektif untuk membangun basis-basis dukungan, jaringan segala macam. Nah, untuk Gibran ini sangat berbahaya. Saya yang menguasai perjalanan sejarah perjuangan politik umat Islam, Gibran memang disiapkan dengan cara-cara yang menurut saya tidak bisa dilihat sambil lalu. Pertama, munculnya the next president yang diawali dengan posisi dia sebagai wali kota Solo, yang kemudian ternyata sepengetahuan saya dia mempunyai 3-7 konsultan politik yang berkaliber internasional untuk menata dia untuk muncul sebagai orang yang seolah-olah hanya only one choice, hanya dia saja yang layak jadi presiden. Saya ingin mengatakan potensi yang sama sebenarnya ada pada Pak Anies. Nah, cuma saya ingin mengatakan Pak Anies sudah jelas kalau dibuat pertandingan kompetisi yang fair sudah nggak mungkin dikalahkan. Dengan yang menang sekarang pun Pak Anies sesungguhnya pasti menang, insya Allah kalau fair gitu. Nah, menjawab pertanyaan atau opini awal Bung Kameramen, sebenarnya inilah yang membuat saya suka protes kepada beberapa kawan-kawan di berbagai grup WhatsApp. Mengapa kita terus menceritakan keculasan lawan, kecurangan lawan, tapi kita tidak membangun hegemonik konstruktif, di mana kita tidak membuat satu konsolidasi potensi yang menurut saya bisa. Maka itu saya mencoba untuk melaporkan secara umum bahwa sampai terakhir kemarin tanggal 9 Maret, tentu dengan teman-teman yang memahami hakikat proses yang dimaksud, kita sudah menyelenggarakan pendidikan politik Islam angkatan ke-29. Dan kita akan langsungkan terus dengan perbaikan, dengan perapihan, dan terus artinya untuk mencoba membuat jawaban alternatif yang tersebar, yang luas, yang real, dan solutif. Dan tentu ini tidak mungkin dibahas dalam waktu yang singkat,
dan juga tidak diperlukan dibahas di forum-forum yang terbuka. Kata kuncinya, Ridwan Kamil kemungkinan besar masuk kotak, Deddy Mulyadi akan membangun hegemonik dengan menggabungkan pola-pola sekuler, pola-pola yang anti-Islam, dan Gibran akan menggunakan pola-pola robotik ya, karena dia adalah sebetulnya tidak ada apa-apa. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, kalau menarik nih Bung Alfian, kalau kita melihat kan, kita memang lebih sering umat Islam itu bereaksi Bung Alfian. Nah maksudnya, misalkan kita punya calon, udah nih Pak Anies misalkan di 2029, bagaimana kita juga mempersiapkan, bukan hanya mempersiapkan kemenangan Bung Alfian, misalkan mempersiapkan menghadang kecurangan. Nah ini kan yang mungkin tidak difikirkan banyak orang, karena dia mikirnya udahlah Anies sudah bagus, udah ini tinggal dipoles dikit. Nah itu kan yang sering kita remehkan, akhirnya menjadi kesulitan kita nanti akhirnya. Mungkin Bu Alfian di sesi tengah ini kita masuk dalam pendidikan politik yang Bu Alfian galakan belakangan ini. Apa sebetulnya masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat di bawah? Akhirnya mereka tidak mempunyai proyeksi kemenangan bersama, Bu Alfian. Nah itulah videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.